Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa yang cinta dakwah dimanapun Anda berada, seni adalah keindahan. Orang yang tidak mempunyai jiwa seni adalah orang yang cacat mentalnya. Tetapi seni harus dipilah dan dipilih. Jika seni tidak berbatas, maka akan ngacau. Seni itu perlu karena dalam segala sesuatu Anda perlu seni. Dalam desain baju perlu seni. Menulis harus dengan seni. Apalagi dalam berdakwah harus dengan seni. Maka dalam kesempatan kali ini saya akan berdakwah dengan tema tingkatkan imun dengan gema seni Islami untuk meraih Indonesia sehat, bermartabat, dan ridho ilahi. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, seni yang Islami adalah seni yang menggambarkan wujud dengan bahasa yang indah serta sesuai dengan fitrah. Terutama dalam berdakwah harus dengan seni. Berdakwah tanpa seni akan terasa kaku dan hampa karena tidak adanya keindahan dalam dakwah. Seni Islam adalah ekspresi tentang keindahan wujud dari sisi pandang Islam tentang alam, hidup, dan manusia yang mengantar menuju pertemuan sempurna antara kebenaran dan keindahan. Keindahan adalah salah satu sebab tumbuh dan kokohnya keimanan, sehingga keindahan menjadi sarana mencapai kebahagiaan dalam kehidupan. Untuk mencapai semua itu, kita perlu menjaga imun tubuh agar tetap sehat. Dalam ajaran Islam, kesehatan merupakan bagian dari tuntunan Nabi Muhammad SAW untuk hidup bersih dan terhindar dari segala macam penyakit yang dapat menghambat aktivitas kehidupan. Secara umum, latar belakang dan konteks kehidupan seseorang sangat memengaruhi terhadap status kesehatan dan kualitas hidupnya. Kesehatan tidak hanya dipertahankan dan ditingkatkan melalui kemajuan dan penerapan ilmu kesehatan, tetapi juga melalui gaya kehidupan suatu individu dan masyarakat sekitarnya. Tahukah sahabat bahwa hidup sehat adalah bagian perintah Allah kepada hamba-hambanya sebagai perintah tubuhnya dengan penuh kesungguhan dan totalitas. Jika Anda merawat tubuh Anda dengan penuh kesungguhan dan totalitas, maka Allah akan memberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan upaya mendekatkan diri dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menyiratkan perintah untuk menjaga kesehatan. Di antaranya adalah firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqnakum halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Shadaqallahul azim. Dan makanlah kalian dari apa yang telah Allah berikan kepada kalian sebagai rezeki yang halal dan baik. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga tubuh agar tetap sehat dan kuat. Di antaranya adalah menjaga pola makan, berolahraga, dan beristirahat dengan cukup. Pemirsa sebangsa setanah air dimanapun Anda berada, kita bersyukur diberi kemudahan dan kelancaran dalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan upaya mendekatkan diri dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus bersyukur juga karena memiliki Pancasila sebagai sumber ideologis bangsa. Karena kita hidup di negara Indonesia yang memandu seluruh anak bangsa dalam mewujudkan janji-janji kemerdekaan. Pancasila adalah bintang pengarah, penggerak, sumber inspirasi, dan sekaligus sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ika.
Maka dengan berpegang teguh pada Pancasila, saya yakin kita akan menjadi bangsa yang berdaulat dan bermartabat dalam pergaulan bangsa-bangsa lain di dunia. Kita bersyukur menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan sekaligus menjadi negara demokrasi terbesar keempat di dunia. Kita telah berhasil lepas dari ketakutan terhadap ancaman instabilitas dan kekerasan politik dalam setiap regenerasi kepemimpinan nasional maupun daerah. Walaupun banyak yang harus kita syukuri, kita tidak boleh cepat berpuas diri. Indonesia harus mengejar ketertinggalannya dari negara-negara lain yang dapat berlari lebih cepat dalam menggapai kemajuan. Indonesia harus menjadi negara yang maju, yang dapat berdiri sejajar dengan negara-negara maju lainnya. Indonesia harus menjadi negara yang berdaulat, bermartabat, dan dihormati negara-negara lain di dunia. Pemirsa, sebangsa setanah air dimanapun Anda berada. Maka dengan meningkatkan imun dengan gema seni Islami, mari kita sebagai bangsa Indonesia, kita semua perlu memperhatikan pola hidup sehat agar bisa menunjang terhadap aktivitas ibadah yang dijalankan selama menjalani kehidupan di dunia ini. Apalagi pada zaman globalisasi yang semakin canggih, perhatian terhadap nikmat sehat sangat penting seiring dengan bertambahnya aktivitas sehari-hari yang membutuhkan kekuatan fisik untuk menopangnya. Tentu saja, apabila Anda hidup dengan pola yang sehat, secara otomatis bisa menunjang terhadap tercapainya peningkatan kreativitas dalam sehari-hari. Menjadikan bangsa Indonesia sehat, bermartabat, dan berdaulat dalam pergaulan bangsa-bangsa lain di dunia. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Saya, Siti Fatimah Zahra, untuk milenial Indonesia, semangat terus dalam gema seni Islami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.